Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, selamat sore semua. Buat kamu semua yang lagi melihat kami semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang walaupun kotaknya cuma 4 ya. Dan kita ada lagi di Selasa Berbagi bersama Pijar TV. Dan kamu saat ini sedang menyaksikan acara Selasa Berbagi ini di Facebook Live ataupun juga kamu yang sedang menyaksikan di GoPlay. Dan pada hari ini kita mau mengupas satu topik melayani tanpa panggung. Wah, apa itu ya? Arti melayani tanpa panggung ya. Tapi seperti biasa sebelum saya share dan juga ngobrol sama tamu-tamu kita pada hari ini, ada beberapa informasi yang akan saya bagikan untuk Anda semua. Karena teman-teman tahu bahwa Selasa Berbagi ini selalu mengingatkan kita semua untuk kita mau berbagi sama orang-orang sekitar kita berbagi kebaikan, berbagi Injil, berbagi kabar baik kepada mereka semua mungkin yang sampai hari ini belum mendengarkan atau memiliki kesempatan untuk mendengarkan kabar baik ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, yuk kenapa enggak kita pakai kesempatan kita ini untuk kita sama-sama mau untuk membawa kesempatan memberikan diri kita, memberikan hidup kita untuk kita juga menyebarkan kabar baik bagi mereka. Oke, mari kita lihat informasi-informasi yang kita mau bagikan untuk para pemirsa kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman semua, mungkin teman-teman sedang menyaksikan Pijar TV. Tapi kita saat ini mau mengundang teman-teman untuk menjadi bagian dari Pijar TV dengan menjadi donatur. Karena setiap donasi yang teman-teman bagikan, Anda semua bagikan, ini akan sangat berguna untuk bisa membantu penyebaran penayang Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Bukan masalah berapa besar yang bisa Anda berikan, tapi besar kecil pemberian saudara dalam Selasa Berbagi ini, itu akan menjadi suatu tanda kepedulian kita dalam amanat agung Tuhan yang bisa disiarkan sampai seluruh pelosok Indonesia. BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia dapat Anda gunakan untuk bisa menyalurkan donasi kalian. Dan mungkin sampai hari ini Anda berpikir, wah Pijar TV itu selain di GoPlay dan Facebook Live yang saya tahu bisa disaksikan di mana sih sebetulnya? Nah, kamu bisa saksikan itu di Transvision dan juga di Transvision 78 ataupun Pijar TV. Tapi kalau kamu punya pertanyaan ya untuk permohonan doa kamu ataupun juga komentar ataupun saran ataupun juga ada masalah yang kamu ingin share, silakan. Ada tim Respon Pijar TV yang siap untuk melayani kamu semua. Ada nomor telepon yang saat ini sudah terpampang di layar 0813-8700-7055 yang bisa kamu kirimkan setiap permohonan doa dan usaha kamu itu dan kami siap untuk melayani Anda. Nah, kalau saat ini yang masih punya aktivitas banyak di rumah, senang juga untuk berbelanja online, kami mengundang Anda semua juga untuk mampir ke Tokopedia ataupun ke Shopee. Dan jangan lupa untuk cari Pijar TV di sana, di tombol search-nya. Dan bisa mampir ke online shop Pijar TV untuk bisa mendapatkan merchandise. Lalu juga ada video pengajaran dari Bapak Nulsena dan juga Pak Soru yang bisa kamu dapatkan di Tokopedia ataupun Shopee online shop Pijar TV. Oke, langsung saja kalau begitu kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini. Sebelumnya saya mau menyambut, bukan memperkenalkan lah. Kalau memperkenalkan kayak baru kan, menyambut teman-teman dulu ya. Oke, ada Pastor Randy. Halo Pastor Randy, apa kabar hari ini? Tampak segar hari ini? Tahu berbeda? Bang. Segar, puji Tuhan. Halo Bang Jo, Kak Jo, Kak Ina, dan Mas Kris. Apa kegiatannya sih hari ini sekarang? Ya, gitu. Di rumah aja, Bang Jo. Masih belum banyak aktivitas keluar. Tapi puji Tuhan, pekerjaan, pelayanan, sekolah online dari anak, kuliah online, semua masih terkendali dari rumah, betul. Oke, thank you Ren. Lalu, nah ini dia, ada Mas Kris dari Bible Everyday. Halo Mas Kris. Saya nggak nanya kabarnya, tenang, karena kalian pasti ngomong biasa ya. Tapi Mas Kris, gimana kok hari ini tampak lebih semangat kayaknya? Atau ada sesuatu yang pengen dibagiin hari ini atau gimana Mas Kris? Bukan, justru gue habis nonton
GL Proco yang tua itu ya kan, kehabisan bensin. Oh, ya? Kupikir tuh aku masih ada beberapa lembar ribuan gitu kan. Ternyata cuma tinggal selembar doang nih, 1.000 gitu, ya kan. Terus? Jadi gua malu tadi di pom bensin, jadi nggak usah lah. Akhirnya ya aku tuntut lagi balik gitu. Jadi masih ngos-ngosan. Masih ngos-ngosan. Jadi semangat tadi itu sebenarnya karena tadi habis ngedorong motor sebenarnya ya. Iya, dorong motor sih. Jadi makanya kalau ditanya tadi kayaknya di bawah biasa ini, di bawah biasa. Di bawah biasa. Dikit lah bawah biasa. Karena tuh masih tetap senang aku sih, masih tetap senang walaupun nuntun motor tuh masih tetap senang gitu kan. Oh iya. Paling enggak ada yang ku gandeng hari ini. Biasanya Wow. Ada yang ku gandeng. Oke. Itulah Mas Kris. Dan kalau lihat di layar saat ini, biasanya kita satu kotak satu orang, untuk satu orang ini 2 orang pasangan. Ada Kak Jonathan dan Kak Ina Patyasina. Halo, apa kabar Kak Jo, Kak Ina? Baik, thank you. Thank you. Wow, thank you. Patris, apa kabar, Randy? Siap. Puji Tuhan. Pastor Jo, baik, Pastor Ina. Sehat, puji Tuhan. Aduh, senang banget ya ada Kak Jo sama Kak Ina nih sekarang udah bisa gabung sama kita hari ini. Waduh, walaupun nah ini ya enaknya teknologi ya, walaupun lagi jauh kita berjauhan gitu kan, tapi kita bisa sama-sama gitu di satu layar saat ini. Gimana Kak Jo, Kak Ina? Keadaan di sana Kak Jo, Kak Ina di Australia saat ini? Mungkin bisa cerita dikit deh sama mungkin ada kesibukan apa yang saat ini lagi dikerjain sama Kak Jo sama Kak Ina saat ini? Ya kesibukannya di rumah aja, kami berdua saling tatap-tatapan, menikmati. Setahun lebih nih. Hampir 2 tahun ya? Ada ya keadaan kita ini seperti ini ya? Ya, betul. Sejak Maret ya 2020. So gimana pelayanan tetap masih jalan terus maksudnya Kak Jo ya sama Kak Ina ya? Pelayanan masih jalan terus? Kita tetap Zoom dengan Indonesia. Masalahnya kalau Zoom sama Indonesia tidurnya tetap malam aja. Midnight terus, over midnight. Tapi kita tetap mengerjakannya. It's fun though ya. Nah, Kak Jo sama Kak Ina, kita kan memang hari ini ngebahas tentang melayani tanpa panggung gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang lagi nyaksiin kita nih di Facebook Live ataupun di GoPlay, please silakan untuk kasih komen atau mungkin ada pertanyaan gitu ya. Silakan tulis di komen pertanyaannya kamu saat ini ya. Tadi Kak Jo tuh sempat aku ngomong tadi ya. Kak Jo ini walaupun perbedaan waktu, tapi tetap masih pengen willing untuk melayani gitu, masih pengen untuk melayani. Dan tetap fun. Apa sih sebenarnya yang ngebuat pelayanan itu bisa jadi fun buat Kak Jo sih sama Kak Ina? Mungkin bisa di-share sama kita. Kalau saya secara pribadi mengenal pelayanan sebagai gaya hidup lah. Saya tidak mungkin melepaskannya. Setelah belajar teologi lebih banyak, saya juga tahu bahwa itu adalah gaya hidup daripada Tuhan. Jadi kemudian saya menganggapnya sebagai sesuatu yang tanpa beban harus saya kerjakan. Dan itu walaupun saya menggunakan kata harus, tapi tidak berarti itu mengurangi sukacita dalam saya mengerjakannya. Karena saya tetap mengerjakannya dengan sukacita. Ya. Ya, tidak ada pamrih melakukannya gitu ya. Dan sekarang kami sangat menikmati melakukannya secara online. It's still fun. Ya. Saya punya pemahaman begitu. Kalau istri saya akan bilang lain barangkali ya. Ya, tentunya melayani bukan aktivitas belaka ya, tapi saya percaya bahwa karena kita menerima hatinya Tuhan, jadi kita ingin bagikan hatinya Tuhan buat orang-orang, khususnya mungkin Brother John tahu kalau saya memang melihat orang itu rasanya ini orang sudah mengalami nggak ya seperti yang kita alami kayak gitu. Jadi sepertinya wow, ini kesempatan untuk apa yang kita dapat dari Tuhan untuk kita bisa juga bagikan buat orang-orang. Dan sepertinya yang namanya kalau buat Kak Aju sama Kak Ida, kalau dengar dari penjelasannya tadi, nggak dibatasi sama ruang, nggak dibatasi sama waktu, nggak dibatasi siapa yang lihat, sama nggak dibatasi sama kewajiban mungkin buat Kak Aju sama Kak Ina dalam melayani. Atau mungkin ada definisi lain dari sebuah pelayanan buat Kak Aju sama Kak Ina ini. Kalau saya secara pribadi, ya mungkin saya beritahu aja pemahaman saya mengenai pelayanan. Jadi pelayanan itu yang pertama, saya lihatnya sebagai sebuah gaya hidup. Saya mempelajari bahwa gaya hidup Trinitas itu adalah gaya hidup pelayanan. Saling. Di dalamnya harus ada pelayanan. Kalau kita nggak nangkap itu, nggak tahu apa yang kita kenal dari Tuhan kita. Tapi yang kedua,
Saya juga rasa bahwa saya dengan istri saya sebenarnya punya karunia melayani. Itu menurut Roma 12 ayatnya yang keempat dan 5 dan seterusnya, ayat 5, 6. Itu memberitahukan kepada kita tentang karunia motivasi. Kami berdua termotivasi untuk melayani. Jadi kita melakukan apa aja untuk melayani, apa aja. Dan kita suka. Nggak dikasih apa-apa pun kami suka mengerjakannya. So we really enjoy that. Tapi yang paling utama, yang saya pertimbangkan yang ketiga adalah, ya memang kita terpanggil juga untuk melayani. Ya. Nah, ngomongin soal karunia nih Kak Jo. Saya mau nanya sama Kak Ina, karena saya dengar nih, Kak Ina ini orangnya tuh aktif banget. Yang saya tahu itu. Dan ada cerita katanya Kak Ina kalau ketemu sama orang yang nggak dikenal, strangers, suka langsung nanya ke dia, have you known about Jesus? Directly nanya seperti itu. Waduh, Kak Ina. Iya. Iya. Soalnya pertama ya, saya ini terima Tuhan ya, terima Yesus waktu saya umur 16 tahun. So, about 41 tahun yang lalu. Saya ngalamin Tuhan tuh. Jadi istilahnya tuh lahir baru. Sejak saya ngalamin Tuhan, saya pikir gini ya, wow, indahnya. Kita tuh punya damai sejahtera, punya sukacita. Kita rasanya apa yang kita miliki ini kita ingin bagikan buat orang lain. And it's not only that. Tuhan juga janjikan buat kita bahwa dia kan jalan, dia kebenaran dan kehidupan. Yes. Jadi mengalami Tuhan tuh seperti punya Yesus tuh punya segalanya gitu. Sampai saya mau bilang gini ya, I'm falling in love with Jesus. It's not only when I was 16, bahkan sampai hari ini saya lihat ke belakang, saya bilang, mungkin saya falling in love with Jesus lebih lagi daripada waktu pertama kali. Karena saya pikir gini, wow, ngalamin Tuhan tuh ada dahsyat tuh di dalam kehidupan kita ya, yang dunia tuh nggak bisa berikan buat kita. Jadi dia juga berikan keselamatan buat kita. So, apa yang saya alami ini saya ingin bagikan buat orang lain. Jadi biasanya misalnya saya jalan-jalan di mall, saya lihat orang, saya punya compassion upon them gitu. Wow, dia ngalamin nggak yang seperti saya alamin? Saya biasanya datang langsung, hey, have you heard about Jesus gitu ya. Lalu suatu kali nih, saya ini di Coles ya, di Coles di Melbourne. Saya lihat orang yang tinggi gede, tatoan gitu. Terus saya pikir seperti ada rasa belas kasihan dalam hati saya buat dia. Lalu saya bilang, oh dia lihat cheese, saya bilang, oh this is very nice. Saya bilang, oh bagaimana cheese ini, yang mana yang lebih bagus ya? Terus ngobrol sama dia. Terus akhirnya saya langsung to the point aja. Excuse me, sir, Jesus love you. Itu perkataan pertama saya, Jesus love you. Udah akhirnya ngobrol sama dia, terus dia bilang, oh you make my day. Orang yang gedean kayak gitu. Akhirnya kita bisa doa bareng. Dia bilang, Jesus, I need you. And I said, oh, wow, ini saya bersyukur lah kepada Tuhan buat momen-momen seperti itu ya, yang Tuhan berikan waktu untuk kita bisa sharing tentang kasihnya Tuhan. Ya, bisa panjang ceritanya, saudara cerita dulu. Tapi nggak tahu, Kak Ina nggak rasa malu karena orang kalau saya ngomong kayak gitu kan orang bisa aja ngeliatin gitu kan. Saya suka malu kadang-kala. Suami saya yang malu atau yang lain yang sama-sama saya pergi. Jadi kalau pergi ke kayak tempat supermarket gitu ya, semua orang dia gituin. Jadi kadang-kala kita udah mau bayar gitu ya, dia masih sempat berkata, do you know Jesus? Jesus loves you. Jadi kita udah dorong trolinya, jalan duluan aja, tinggalin. Kira rasanya gimana sih? Kayak gitu. Tapi I don't know. Kalau dalam hal kayak gitu, saya merasa saya paling penakut di dunia. Dia berani banget untuk melakukan hal tersebut ya. Ya karena gini kan, saat ini orang-orang itu kan pertama ya, kalau misalnya kita coba untuk share kebenaran gitu loh di tengah-tengah banyak orang, ada dua hal. Pertama, aduh mereka kalau reaksinya salah bisa malu banget dong gitu loh. Dan kita lebih peduli apa kata orang gitu, jadi jangan aduh benar-benar malu. Atau sebaliknya gitu loh. Nah, lihatlah aku, pandangan saya nih apa yang akan saya lakukan gitu kan. So jadi kadang-kadang gitu ya ada dua hal yang akhirnya ngebuat kita tuh jadi nggak jadi diri kita sebenarnya gitu. Kadang-kadang malah ngebuat kita jadi kayak orang yang ngejaga image kita udah jadi pengen pakai topeng ya nggak sih? Kalau nggak tahu, yang itu sih yang aku punya perasaan aku atau mungkin apa yang pendapat aku sendiri ya. Dari Kak Jo atau Kak Ina mungkin ada pendapat lain atau gimana? Karena seringkali banyak orang lebih mengutamakan apa pendapat mereka tentang kita daripada apa yang mau coba kita sampaikan sebetulnya. Kalau saya kilas balik kehidupan saya sampai sekarang tentu sudah berbeda.
ada saatnya sih kita masih pikir pendapat. Tapi kalau sudah yang ini sekarang ini sudah bukan pendapat, saya kira yang kita perlu pertimbangkan. Karena yang ini sekarang adalah yang kita miliki itu mereka perlukan. Mereka perlu sekali itu. Mereka sangat membutuhkan Yesus dalam kehidupan ini. Jadi menurut saya sudah bukan pendapat. Nah, kalau dia misalnya menolak, kita tidak perlu kaget. Yang penting apa yang kita anggap berharga sekali, kita udah bagikan sama orang lain. Kecuali itu sudah berharga buat kita, sampai kita harus malu sharing buat orang lain. Iya, Friend, kalau dengar dari cerita tadi Kak Ina sama Kak Jo tadi ya, kalau kita jujur ya, kita seringkali tensin banget ya untuk ngelakuin itu, ya nggak sih? Butuh kita ngumpulin keberanian yang amat sangat gitu ya. Udah mau deket sama orangnya, itu keluar keringat segede-gede biji jagung kali ya, langsung ya ada ya. Gimana? Bener nggak sih Ren? Kayak gitu Ren? Kalau dari lu sendiri. Ya, jadi kalau aku dengar tadi cerita Kak Ina itu ya, itu pasti sangat apa ya, sesuatu yang menginspirasi dan akhirnya ya menyadarkan kita juga ya. Seringkali memang apalagi aku termasuk orang yang bukan dengan mudahnya ketemu orang lain terus baru kenal belum lama langsung masuk ke dalam penginjilan gitu. Aku tipe yang harus bangun sebuah jembatan yang sudah cukup solid gitu ya, baru aku masuk ke situ. Tapi ya somehow di dalam perjalanan imanku juga aku menemukan ketika ada satu kejadian di mana Roh Kudus itu begitu menekan hatiku untuk menyampaikan sesuatu, dan itu rasanya nggak mungkin nggak dilakukan sih kayak gitu. Jadi ada beberapa momen ya, let's say misalkan pertama kali aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan tahun 2008 gitu kan, sesuai dengan tema kita pelayanan tanpa mimbar, tanpa panggung. Ya memang aku mulai segala sesuatunya tanpa itu semua gitu. Jadi waktu awal-awal kenal Tuhan, aku punya satu kerinduan bikin satu pemuritan, satu komsel di UKM sepak bola Atmajaya waktu itu. Jadi bukan background yang rohani, tapi aku begitu rindu teman-teman kampusku, ayo kita sama-sama baca Alkitab, terutama yang junior-junior kan. Mereka nggak mungkin menolak gitu kan. Mereka akan dengan terpaksa tetap ikut gitu kan. Aku kumpulin mereka kayak gitu. Ngomongin tentang siapa Yesus Kristus kayak gitu. Dan beberapa kali juga waktu aku di rumah gitu ya, lagi di kampus, di rumah nggak ada kegiatan di kampus, nggak ada kuliah, ujuk-ujuk ada temen yang telepon terus bilang, Ren, ini ada 2 orang mau dengar tentang Yesus, lu bisa nggak datang ke kampus jelasin ke mereka? Nah, gue ujuk-ujuk bawa laptop gitu kan, kayak MLM. Ya jadi keselamatan ini seperti gue jelasin tentang Yesus ke mereka, dan itu benar-benar gue menikmatinya sih. Nggak ada pikiran sama sekali soal panggung, soal dihargai, dilihat orang kayak gitu. Sangat menikmati momen-momen kayak gitu. Dan bicara soal pengalaman yang seperti Kak Ina gitu ya, aku pernah satu waktu ini kejadian cukup menarik gitu ya. Aku lagi makan di satu mall sama istri dan salah satu anak youth gitu kan. Kita makan dan di meja sebelah itu ada sekumpulan anak muda perempuan, 3 orang lagi nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol, dan mereka tuh ngomongin banyak hal, mulai dari Nabi Adam ya kan, terus mulai sampai ke Kain, Habil dan seterusnya kayak gitu. Mereka saling melempar pertanyaan dan saling menjawabkan satu dengan yang lain. Sampai ada satu pertanyaan, waktu itu mereka bilang gini, iya ya, kenapa ya persembahan Kain ditolak sedangkan Habil diterima gitu. Dan mereka nggak punya jawaban atas hal itu gitu. Dan mereka ya udah sambil makan gitu. Tapi jujur waktu aku mendengar percakapan mereka itu gelisah banget Bang Jo. Gue kayak ngerasa makan tuh nggak tenang kayak gitu kan. Dan istri gue ngajak ngobrol, gue nggak terlalu aware kayak gitu. Dan sampai akhirnya istri gue bilang, dari tadi nguping ya pembicaraan meja sebelah. Dan aku bilang, iya bener sih. Dan aku nggak tahan sih untuk nggak ngomong, aku izin ya untuk ngobrol sama mereka gitu. Dan akhirnya aku samperin meja mereka dan aku bilang gini, sorry sebelumnya, tapi mau tahu nggak kenapa persembahan Kain ditolak dan Habil diterima? Gue datang dengan kayak gitu dan mereka saling lihat-lihatan dan mereka bilang, iya Kak, nggak apa-apa Kak, boleh kok, kita mau tahu gitu. Dan akhirnya di momen itu aku ceritain mulai dari sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa, sampai kepada bagaimana hukum Taurat itu diberikan, dan sampai kepada Yesus Kristus mati di kayu salib, itu lengkap.
aku jelasin kepada mereka gitu, dan aku nggak tahu keberanian dari mana saat itu. Itu. Dan sampai akhirnya ketika terakhir aku tanya, kalian gereja di mana sih, ngobrol-ngobrol kayak gini, dan ketika aku tanya gitu, mereka kembali saling melihat-lihatan dan ketawa ngakak gitu, karena mereka bilang gini, Kak, kalau aku gereja di atas, karena kita makan di mall, aku gereja di atas, tapi temanku yang ini, yang satu dia ini ateis Kak, dia nggak percaya Tuhan itu ada, dan yang satu lagi Muslim Kak, gitu. Jadi aku baru oh ternyata satu kali aku share itu ya dapat 3 orang yang ternyata backgroundnya berbeda-beda gitu. Dan buat aku itu kenapa bisa sampai titik itu ya memang sebuah, ya tadi seperti yang Kak Jo dan Kak Ina bilang ya, kita melayani itu sebagai sebuah gaya hidup sih. Kita nggak kayak, oh ini nggak ada mimbarnya, nggak ada panggungnya, kayaknya nggak deh gitu. Tapi benar-benar ketika Roh Kudus itu mengarahkan kita untuk melakukannya, ya you better do it sih, daripada akan ada penyesalan yang besar di kemudian hari kayak gitu. Jadi ya aku nggak tahu sih setelah itu mereka akhirnya menerima Yesus atau enggak ya 2 orang itu, tapi at least aku telah menyampaikan berita salib Kristus itu kepada mereka. Ya. Gitu Bang Jo. Itu gila, itu memang selalu jadi pertanyaannya gini, kok kita bisa tiba-tiba berani ya untuk ngomong hal seperti itu ke orang yang ada di sekitar kita, yang deketan kita, dan orang yang belum kita kenal gitu kan. Karena itu seringkali stigmanya selalu mikir, kira-kira kalau gue ngomong salah, ini orang akan ngomong apa ya tentang kita gitu kan ya, atau sebaliknya justru orang ketagihan gitu loh sama, oh biar orang lihat gitu tentang apa yang gue lakukan saat ini gitu. Mungkin Mas Kris punya pendapat Mas Kris soal ini Mas Kris. Gimana Mas Kris? Apa atau Mas Kris punya pengalaman mungkin tentang hal ini atau gimana? Nggak ada pendapat. Jadi adanya apa? Apa ya adanya ya? Saya lihat ini dulu lah, lihat apa namanya, lihat rak dulu nih ada apa yang disediakan di sini. Pada prinsipnya dalam pemahaman ya pasti akan berubah seiring kita berjalan dan mengenal Tuhan. Itu ya dimulai dengan hal-hal yang tadi yang erat kaitannya dengan panggung, dan kemudian lewat waktu belajar pemahaman dan kenal Tuhan, itu akan berubah dengan sendirinya. Nggak bisa dipungkiri bahwa para petobat-petobat baru, orang-orang yang baru kenal Kristus, lahir dan dimuridkan kemudian di gereja, yang dekat dengan mereka adalah teladan atau contoh orang-orang yang disebut melayani adalah orang-orang yang melayani di gereja, gitu. Dan kemudian mereka melihat bahwa itu yang paling utama, yang tokoh utamanya adalah mereka yang ada di panggung. Itu kita nggak bisa tutup mata bahwa inilah kenyataannya. Mereka dimulai pengenalan pelayanan pasti dari situ. Yes. Dan kemudian ketika terus belajar, ataupun kadang kepentok harus belajar, atau jidatnya kepentok panggung ya, dan kemudian dia harus belajar bahwa segala satunya itu tidak perlu tentang panggung gitu kan, karena mukanya kepentok panggung dulu baru belajar tentang panggung dan tidak panggung gitu. Itu sih menurut saya demikian. Jadi nggak salah sebetulnya ketika di awal karena nggak ada yang ngajarin dan orang-orang mengasosiasikan pelayanan adalah dekat dengan panggung, nggak masalah bagi saya. Permasalahannya adalah ketika hal ini dibiarkan saja, kita menyadari kenyataannya itu ada, dan kemudian kita malah memelihara hal ini dan tidak memberikan wawasan seperti yang kita bicarakan tadi. Rasa PR-nya di sini, kayak gitu. Itu sih pendapat saya dari apa yang disampaikan oleh Pastor Joe dan Pastor Rina juga Pastor Randy. Mereka bertiga adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa yang telah sekian lama berada di pihak Tuhan dan menjalankan setiap perintah dan amanat Tuhan gitu. Dan pastinya orang-orang seperti mereka yang kita butuhkan untuk memberikan teladan dan juga pengertian kepada anak-anak muda sekarang yang saat ini mengejar panggung itu ya, dalam artian mengejar popularitas gitu kan. Karena kita lihat tadi kan bergeser ini, apa sih hubungannya panggung popularitas, dikenal, dilihat. Dan sekarang ketika panggungnya nggak ada,
karena digrogotin oleh COVID, ya kan, kayak digrogotin rayap gitu. Pada akhirnya panggungnya pindah gitu kan, maksudnya menjadi panggungnya stainless steel gitu kan, stainless steel dalam artian ya ini apa media kita saat ini gitu kan, yang tidak bisa dimakan rayap COVID itu, media online ini orang akhirnya bergerak ke sana, kayak gitu. Ini yang dari beliau-beliau bertiga tadi yang perlu digaungkan kepada setiap generasi saat ini yang ingin banget untuk mendapatkan sorotan, karena panggung identik dengan lampu sorot gitu kan. Itu sih Pastor Jo. Saya sendiri pengalaman nggak ada kalau bilang, kamu bertobat tuh, nggak ada gitu. Tapi kalau cerita tentang Kristus kepada setiap orang secara santai ada, karena selalu ada yang nanyain gitu kan, kenapa sih kamu Kristen sih, kenapa sih Alkitab segala macam, itu pasti ada yang nanyain gitu, kayak gitu sih. Dan mereka akan diceritakan dengan jelas, nggak akan ditutup-tutupin gitu kan. Dan gue balik tanya lagi, kenapa nanya soal Kristus ke gue gitu, memang muka gue kayak Kristus gitu. Ya kalau mau disimpulin sebenarnya kita tuh melakukan itu, atau kayak tadi Kak Jo, Kak Ina, Randy gitu ya, terus juga tadi Mas Kris sempat share, sebenarnya melakukan itu tuh karena bentuk ketaatan juga sih, bentuk dari kita. Gini, aku tadi simpulan Pastor Jo tadi bahwa sebuah gaya hidup. Aku pikir gini, ini pelayanan atau kita sepakat sebuah melayani segala macamnya dengan segala terminologi tadi itu adalah seharusnya itu sebuah hal yang biasa. Aku selalu ngomong hal yang biasa ya. Seharusnya kata server, ya kan, kata server itu seharusnya sudah secara otomatis nempel kepada kita saat kita menerima Kristus gitu. Itu harusnya secara otomatis, bukan sesuatu yang luar biasa. Betul. Harusnya demikian. Jadi setiap hari ya, kita pergi keluar segala macamnya sebagai gaya hidup tadi biasa gitu kan. Wah, hebat banget pelayananmu. Itu seharusnya, kenapa hebat? Ini kan seharusnya hal wajar yang lo lakukan juga. Gitu seharusnya jawabannya gitu. Betul. Gitu. Benar. Itu ditambahnya gitu sih. Ya, makanya nih, balik lagi sama pernyataan Kak Jo tadi soal ministry is a lifestyle, ya. Pelayanan itu adalah gaya hidup, dan makanya ini ada pertanyaan dari pemirsa kita nih yang baru masuk. Dia bilang pertanyaannya gini, Kak, aku ingin melayani, tapi aku demam panggung nih Kak. Aku nggak bisa tampil di depan banyak orang, apalagi ngomong di depan banyak orang. Kalau gini, aku nggak bisa pelayanan dong di gereja. Apakah ada Kak pelayanan yang nggak tampil di depan panggung? Nah, ini sesuai nggak sih dengan pemahaman tentang pelayanan? Tadi kan Chris udah jelasin dikit nih, Kak Jo. Gimana, Kak? Saya kira, again, udah benar banget tadi yang dibilang bahwa begitu kita terima Yesus dalam kehidupan kita, itu langsung melekat bagi kita itu pelayan. Kita itu hamba. Kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya assigned for mission gitu kan. Dan itu jelas, itu harusnya melekat. Bahkan menurut saya, kalau orang percaya tidak punya identitas yang melekat di kepalanya bahwa dia adalah hamba Kristus, pelayan Kristus, ya itu perlu drill pemikiran yang panjang itu. Orang harus diulang lagi mengajar pelajaran kebenaran Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, misalnya pertanyaan yang tadi, saya kira dia berbicara pelayanan dalam konteks gereja dan sementara seperti tadi dibilang oleh Pak Kris tadi bahwa it's okay, itu adalah hal yang terjadi karena itu yang mereka lihat. Akan tetapi sebenarnya betapa luasnya sebuah pelayanan seandainya bukan cuma luas ya, betapa siapa aja bisa melakukannya disebabkan karena betapa luasnya dunia ini, karena ladangnya sangat luas. Jadi kita tidak bisa membatasi bahwa pelayanan cuman adalah sebuah panggung, tapi dunia yang sangat luas di mana kita bisa datang dengan apa saja yang kita miliki. Demam panggung udah nggak penting lagi ketika kita mengetahui bahwa luasnya dunia ini. Panggung jadi sangat kecil karena ada sesuatu yang sangat luas di luar sana atau di dunia ini yang di mana kita terpanggil untuk melakukannya. Dan Tuhan Yesus kan mintalah para pekerja yang akan melakukan ini, melayani, karena ladang ini yang sangat luas ini. Yang punya ladang Bapa di sorga. Jadi kita harusnya tidak berpikir bahwa konsepnya hanya demam panggung dan seterusnya.
Ada yang lebih luas daripada itu. Jadi saya kira yang perlu kita pahami secara jelas, ya tadi, konsep pemahaman yang jelas mengenai siapakah pelayan Tuhan. Itu kan pertanyaan bagus. Betul. Nah, kalau misalnya orang siapakah pelayan Tuhan? Jawabannya, semua orang percaya adalah pelayan Tuhan. Ya, semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Sementara konsep kita hamba Tuhan yang pakai dasi hari Minggu, kemudian berkhotbah atau pimpin pujian, atau ada di kantor gereja, punya title STH, MTH, PhD, teologi atau yang lain. Padahal bukan itu kan. Yang penting adalah semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Dan saya mempercayai ini yang saya percayai. Believe me, bahwa kita sekarang sedang dibawa oleh Tuhan untuk memahami pelayanan semua orang percaya. Ini yang disebut dengan All Saints Movement, di mana semua orang kudus terlibat dalam pelayanan dalam segala spheres kehidupan atau dalam segala bidang kehidupan, di mana mereka dapat melakukan tugas pekerjaan pelayanan mereka sebagai hamba Kristus. Ya, itu. Semua orang percaya itu sebetulnya adalah pelayan Tuhan. Itu yang harus kita ngerti. Nah, tapi kenapa ya? Kok paradigma tentang pelayanan bisa jadi lebih sempit ya, Kak Jo dan Maina ya? Pemikiran seperti ini akibat dari apa ya sebenarnya? Ya, saya kira kita kalau mundur ke sejarah, pasti semua orang tahu belajar sejarah. Tapi kita mengerti disebabkan karena terjadi pergeseran ketika gereja berpindah dari gereja mula-mula, kemudian berpindah dari zaman kerasulan ke sub-kerasulan. Sudah belajar di gereja, sejarah gereja, kita menemukan kan orang mulai membedakan antara klergi dan laity. Itu orang kemudian memiliki imam dan orang awam. Di Alkitab tidak ada istilah itu sama sekali. Jadi di Alkitab sebenarnya tidak ada istilah klergi atau laity. Yang ada semua orang percaya terlibat dalam pelayanan kan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Berarti kita tahu bahwa yang menyebabkan paradigma itu muncul disebabkan karena saya kira kita mau coba kembali kepada prinsip perjanjian lama, di mana ada yang disebut dengan keimamatan terwakili, ya toh? Kita bahwa keimamatan kita diwakili oleh orang lain, padahal sudah nggak ada di perjanjian baru. Semua orang tersambung dengan Tuhan, dan itu saya kira penyebab utama. Dan kemudian karena hal tersebut, ya, tahun 150 sampai tahun 200 lah itu kemudian mulai muncul, dan kemudian itu bergeser terus sampai kemudian masuk kepada Katolisisme, dan kemudian sudah terpisah, udah terpisah menjadi dua sisi yang kemudian menyebabkan ada sekelompok orang yang mengatur pelayanan, sekelompok orang yang dilayani. Jadi kemudian ada pelayan, ada yang dilayani. Terpisahlah klergi dan laity. Jadi imam dan awam. Padahal kita semua imam. 1 Petrus 2 ayat 9, bila kamu bangsa terpilih, imamat yang rajaan. Kita semua adalah orang percaya. Nah, tentu kalau lihat ke sejarah, Martin Luther pun memperjuangkan hal tersebut. Tapi kemudian disebabkan karena perjuangannya terbawa politik, jadi cuma 3 hal yang kita tahu dari perjuangannya dia kan. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura. Padahal ada 2 hal yang lain yang dia perjuangkan, bahwa semua orang percaya sebenarnya punya akses untuk melayaninya. Nggak terbatas seperti dia harus menjabat apa atau tugas apa yang harus dia emban terlebih dahulu. Sebetulnya seorang percaya itu adalah pelayan Tuhan. Ya, ini seperti sama yang Kak Ina bilang tadi, bahwa padahal pelayanan pun bisa tanda kutip sesederhana bertanya sama orang apakah mereka sudah kenal Kristus. Itu udah pelayanan sebetulnya, Kak Ina. Nah, itu pelayanan kan, Kak Ina, ya, sebetulnya, Kak, ya. Kalau karena sendiri ngeliat fenomenanya gimana, Kak? Iya, karena kan itu Alkitab bilang gini, 1 orang bertobat, ya. Malaikat di sorga bersorak-sorai. So, talking about just 1 orang, bayangkan. Jadi kita kalau misalnya memang tentang panggung itu kan, wow, itu banyak orang gitu. Tapi ini 1 jiwa tuh berharga di mata Tuhan. Waktu kita datang reach out orang, ya, maksudnya seperti di mana di mall mungkin, atau di street evangelism, dan orang banyak juga orang yang menolak tentunya. Banyak juga orang yang bilang, oh, ada yang pernah marah dengan saya di depan supermarket, marah, mukanya merah, marahin saya. Tapi saya pucat juga sih, jujur aja, saya pucat juga gitu. Cuman saya
maksudnya itu biasa buat saya. Karena saya tahu bahwa Tuhan saya ngalamin penderitaan yang jauh lebih dari apa yang saya alami. Itu just very very small, very very tiny gitu. Cuman saya pikir kalau saya di reject orang, actually dia itu nggak reject saya, dia reject Tuhan yang ada dalam saya gitu. Jadi saya rasa oke, habis itu memang malu tapi oke lah habis itu. Cuman ini yang saya bilang bahwa people need the Lord, ya. Jadi saya yakin tuh pelayanan itu seperti yang tadi suami saya bilang bahwa 1 Petrus pasalnya kedua ayat yang ke-9, amin tuh, kamu bangsa terpilih, iman terjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang dimana kita dipanggil keluar dari kegelapan pada terang ajaib untuk memberitakan kan. Jadi kita semuanya ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah imam terjadi, bangsa yang kudus, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Jadi saya rasa bahwa ini adalah such a privilege, itu hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita melayani Dia. Ya, banyak dari kita tuh nggak sadar kita punya bukan cuma sekedar kesempatan ya, tapi itu adalah privilege bahwa Tuhan tuh mempercayakan itu untuk bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Tapi buat Randy, tadi apa yang dengar, kalau kita dengar dari apa yang Kaina tadi share ya, indah banget ya. It flows gitu, itu terjadi begitu aja gitu, keluar begitu aja gitu loh. Kalau menurut Randy sendiri ada hubungan nggak sih, Ren, antara orang yang sadar bahwa dirinya adalah pelayan Kristus tanpa harus ada embel apapun, dengan dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Ya, sebenarnya kata pelayan itu sendiri ya, kalau kita mau cari tahu ya, pelayan itu kan sebenarnya satu profesi yang jauh dari popularitas, jauh dari panggung kayak gitu kan. Dia justru yang di backstage, dia yang nggak kelihatan gitu. Yang di depan ya tuan, yang di depan itu ya orang yang punya hierarki itu tinggi. Nah, pelayan Tuhan. Nah, itu yang seringkali sudah mulai bergeser. Tadi Kak Jo sudah menjelaskan secara sejarah, dan akhirnya mindset yang terbangun adalah seorang pelayan itu, apalagi pelayan Tuhan, ya harus yang kelihatan kayak gitu. Seperti pertanyaan yang diajukan tadi kan, loh kalau saya nggak bisa ngomong, saya orang yang tidak fasih berbicara, berarti saya tidak bisa melayani. Nah, loh itu kan berarti sudah konsepnya sudah salah kayak gitu kan. Dan aku meminjam apa yang diucapkan oleh Pak Joas ya, bahwa ternyata yang katanya adalah doulos dengan prinsip dolarki ya, menjadi kehambaan itu sudah tanda kutip berselingkuh dengan apa yang disebut sebagai kiriarki, kurios, ketuanan kayak gitu. Sehingga akhirnya yang katanya hamba itu berlaku seperti seorang tuan dan merasa bahwa kalau aku hamba Tuhan, aku harus dihormati. Kalau aku hamba Tuhan, aku harus punya mimbar, aku harus punya panggung dan dilihat oleh banyak orang. Dan disinilah letak bagaimana kita harus kembalikan lagi ya dengan pemahaman yang benar bahwa ya pelayan Tuhan itu bukan bicara tentang status, tentang panggungnya, ya, tapi bagaimana justru dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menghidupi panggilan tersebut kayak gitu. Makanya kalau aku pribadi, Bang Jo, seringkali cukup gelisah ketika hari-hari hidup aku diwarnai dengan yang katanya pelayanan, tapi kok nyaman sekali dipandang orang, diakui orang, dapat persembahan kayak gitu. Bukan artinya salah ya menerima persembahan kasih gitu, tapi kalau pelayanan itu sebatas yang seperti itu, aku mempertanyakan diriku sendiri, aku emang sudah pelayanan kayak gitu. Makanya ketika ada kesempatan gitu ya, misalkan di tengah pandemi ini, komunitas-komunitas yang baru muncul terus bilang, Kak Randy bisa nggak melayani? Oh bisa, tapi mohon maaf Kak, komunitas kita belum ada budget. Aku akan terima dengan sukacita. Aku bilang no problem, nggak masalah kok. Karena disitulah aku kembali menghayati apa itu pelayanan kayak gitu. Dan sebelum pandemi kalau ada kesempatan keluar pulau untuk bisa melayani, terakhir aku ke Kalimantan Barat gitu ya, ke daerah-daerah yang boleh dikatakan terpelosok kayak gitu. Dan aku mengiyakan bahwa oke, aku terima itu sebagai bentuk pelayanan aku gitu. Dan kepada teman-temanku di Master Plan Youth, anak-anak yang aku
bina itu, aku selalu mengingatkan mereka bahwa pelayanan kita ini bukan sekedar pelayanan event organizer. Jangan pernah puas ketika kamu sudah mengadakan online service, semua berjalan dengan baik, dan kamu katakan, aku sudah melayani Tuhan. Ya. Kita nih pelayan generasi, kita nih harus hadir di hidup orang-orang yang kita layani. Jangan bilang kita pelayanan kalau kita nggak kenal sama orang yang kita layani. Kayak gitu loh. Dan aku mengajak teman-teman semua untuk ayo, sekarang nih di tengah pandemi, nggak bisa ketemu langsung, ya lu coba kontak mereka, tanya apa kabarnya. Ya bagaimana kita melayani, ya lewat WhatsApp lewat hal-hal yang kita berjumpa dengan mereka secara langsung, bukan lewat mimbar, bukan lewat online service. Dan di situ aku selalu mempertanyakan diriku sendiri ketika kenyamanan itu sudah muncul, ketika mimbar panggung itu sudah mendominasi yang aku sebut sebagai pelayanan, aku akan kembali mempertanyakan diriku sendiri, sudahkah aku menghayati kata pelayanan itu? Ya. Mungkin itu dari aku, Bang Jo. Ya, satu hal yang tadi gue belajar dari apa yang Randy tadi bilang, bahwa seringkali kita justru dibatasi sama panggung itu sendiri gitu, sehingga definisi kita tentang pelayanan itu jadi berubah gitu loh. Padahal kalau kita mau aja ya mendudukan diri gitu ya, sama seperti tadi istilah dulu tadi yang tadi Randy sempat share gitu kan, benar-benar kita ngerti siapa kita bisa melakukannya dengan kita ngerti dan kita melakukannya dengan baik, kita ngerti dan kita mau melakukan dengan sepenuh hati, itu yang paling penting. Kalau buat Mas Kris, kalau kita mau berkaca ya, tadi Kak Ina juga sempat share tentang bagaimana kita harus bisa mengerti bahwa Kristus sudah melayani lebih dulu gitu kan. Kalau kita mau berkaca pada bagaimana Kristus melayani dunia ini, gimana kita mau meresponi mindset atau pandangan pelayanan yang identik dengan panggung atau harus dilihat oleh banyak orang ini? Nah, itu pertanyaan yang masih berhubungan dengan yang di atas tadi. Bahwa ketika di awal Kekristenan muncul, adalah sebuah komunitas yang sangat kecil gitu, dan kemudian berkembang, kita tahu ceritanya di Kisah Para Rasul, dan mereka walaupun demikian mereka tetap ada pertemuan-pertemuan di rumah. Dan jelas bahwa dalam setiap pertemuan, bahkan pertemuan kita saat ini, itu harus ada yang govern, harus ada yang ngatur kita semua. Nah, tadi ada orang-orang di belakang panggung yang ngatur kita semua. Ini harus diberikan, harus dikasih tahu hal yang seperti ini, bahwa pelayanan tadi semua kita sudah sepakat bahwa pelayanan tidak berhubungan dengan panggung, bahwa panggung itu terbatas. Betul, panggung kan terbatas gitu kan. Paling ukurannya berapa sih? Nggak jauh kan 6 meter kali 3 meter gitu kan. Nggak akan mungkin akan bikin panggung yang serak-serak apapun, Istora itu paling kan, atau GBK itu kan. Tetap terbatas, panggung tetap terbatas gitu kan. Itu jelas. Literally ya, panggung itu terbatas secara literal gitu kan. Jadi yang ngomongin melayani panggung, awas kalau kamu melayani panggung di pinggir-pinggir, nanti kejerumup kamu, nah gitu kan. Itu paling bagus tuh kasih tahu gitu kan, kayak gitu. Jadi aku pengen di tengah, yang di tengah itu Kristus. Kamu mau menyingkirkan Kristus dari senternya gitu kan. Gampang gitu ngomongnya gitu. Nah, tapi gitu tadi bahwa penting untuk menanamkan bahwa ketika orang sudah semakin banyak, ya kan, dan pengen terlibat, pengen pelayanan juga, pengen banyak terlibat, itu orang harus dikasih tahu gitu kan. Kayak kan tadi Pastor Randy juga mengatakan bahwa ya inilah pelayananku gitu kan, tidak menghitungkan ada PK atau ada PK gitu kan, orangnya sedikit atau orang banyak gitu kan. Tapi ada juga gini, nggak berhitungan PK atau panggung gitu kan, tapi aku pengen seperti Pastor Randy gitu kan, ngomong gitu kan segala macamnya gitu kan, sama kan gitu kan, sama gitu kan. Itu yang harus kita kasih tahu kepada orang-orang bahwa ada sesuatu yang harus kalian kerjakan, ada sesuatu yang harus kalian sadari tentang diri kalian dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian gitu kan. Bahwa kita semua sudah diperlengkapi sedemikian rupa sebagai orang-orang kudus gitu kan. Kita harus mengenal diri kita, mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sehingga kita ngerti itu bahwa di mana sih spot kita, di mana sih Tuhan pengen kita gitu kan. Jadi sekali lagi, nggak ada yang salah untuk pelayanan depan panggung, depan mimbar, di depan kamera, nggak ada yang salah. Tapi harus mengerti bahwa ada bagian-bagiannya. Ketika semua orang pengen melayani, harus mengerti bahwa ada aturannya di sana. Dan masing-masing orang harus mengerti bagiannya masing-masing.
Dan itu kan sudah diatur ketertundukan kepada Kristus, ketertundukan pada siapapun itu kan diatur semua. Di situ sebetulnya yang perlu kita sadarkan, sehingga ketika ada orang yang aku ingin sih sebetulnya main musik gitu kan. Nah, itu yang disadarkan bahwa kebisaannya bukan nantinya di mimbar atau tidak gitu kan. Kebisaannya dulu itu kan. Jadi nggak masalah, tanamkan seperti Pastor Randy tadi. Meskipun hanya melayani di komsel 2-3 orang, itu kamu punya semangat, kamu punya nilai, kamu punya penghargaan, kamu punya totalitas. Itu sama seperti ketika kamu melayani di hari Minggu di hadapan begitu banyak orang. Seperti Pastor yang dikatakan itu tadi gitu kan. Itu yang mungkin ya kita perlu sadarkan gitu kan. Nggak semua orang harus jadi main musik, nggak semua orang harus khotbah, nggak semua orang juga ya kan harus jadi penerima tamu dan seterusnya. Nggak semua orang harus dipandang. Dan katakanlah bahwa bagian masing-masing dipandang atau nggak dipandang oleh manusia, Tuhan memandang dari surga. Kan gitu. Sehingga ngerti gitu kan, ketika orang kita tahu lah, gereja bagaimanapun itu ada tempat pelatihan untuk orang-orang percaya tadi yang dengan identitas servant tadi itu, ya kan? Bagaimana diujinya? Ya dia harus diuji as a servant di dalam gereja gitu kan, untuk kemudian di situ diperlengkapi, di apapun lah gitu kan, sehingga ketika dia keluar dari kumpulan para servant ini ya yang udah dan keluar ke dunia sana gitu kan, orang bisa melihat bahwa di sana pun dia bisa taruh diri dia untuk melayani orang lain, ya kan. Layanilah seorang akan yang lain kan gitu, yang dikatakan Paulus di Galatia. Gitu sih bro. Jadi untuk kawan tadi yang demam panggung ya, ya minumlah tolak angin lah sebelum naik panggung. Supaya nggak demam ya. Supaya nggak demam. Dua hal sih kita belajar dari apa yang tadi Mas kita cerita. Yang pertama adalah bagian kita yang udah tahu tentang kebenaran ini, yang mengedukasi gitu ya. Kita share kebenarannya seperti apa, definisi dari pelayanan itu sebenarnya seperti apa. Dan yang kedua adalah bagian kita yang dipercaya sama Tuhan untuk melayani, which is kita sebagai orang percaya adalah pelayanan Kristus sebetulnya adalah bagian kita. Ya jangan batasi pelayanan itu dengan apa yang kita bisa lihat atau apa yang orang lihat dari kita gitu. Ya kita melayani dengan ya layani saja orang tersebut gitu, apapun konsekuensinya dan apapun resikonya yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Di Selasa Berbagi ini kita selalu ngebahas juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oleh karena itu teman-teman yang menyaksikan acara ini saat ini yang ada di Facebook Live ataupun di GoPlay, silakan kalau ada pertanyaan kamu bisa tulis di komen ya, silakan tuliskan pertanyaannya atau ada tanggapan apapun silakan tuliskan, baik itu yang ada di Facebook Live ataupun di GoPlay. Nah, ini ada pertanyaan Rajo sama Kak Ina dari pemirsa kita. Ditanya gini, saya sedang bingung untuk menyebut tempat di mana banyak hamba Tuhan berdiri untuk menyampaikan khotbah. Apakah mimbar atau panggung? Saya bilang mimbar, tapi kok sama seperti panggung konser? Saya mau tanya, apakah ini salah satu strategi untuk menarik perhatian anak muda supaya mau bergereja? Bagaimana dengan hamba Tuhannya? Apakah penyampaian firman-Nya juga boleh menghibur jemaat? Nah, silakan Kak Ina ataupun Kak Jo untuk memberikan pendapat atau jawaban untuk pertanyaan ini. Saya kira pertanyaan ini timbul disebabkan karena akibat-akibat yang terjadi, disebabkan karena dunia sekarang ini mengarah kepada media dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat pada dasarnya sendiri, saya hanya akan menjawab prinsip tentunya. Dari sisi dasarnya, bahwa Yesus melayani tidak ada mimbarnya. Jadi kalau saudara mau pakai mimbar, itu tergantung masa di mana kita berada, gitu aja. Orang, kalau lihat ya, perbedaan waktu Katolisisme, tidak ada mimbar. Yang ada meja untuk ekaristi, meja untuk pelayanan. Tapi begitu sampai di reformasi, mimbar mulai muncul karena pusatnya pada firman Tuhan yang disampaikan, correct? Tapi kemudian ketika gereja menuju marketplace, mimbar harusnya sudah nggak ada. Di mana mimbar bukan lagi merupakan hal yang terpenting. Yang paling penting di dalamnya adalah bagaimana kita melayani. Dasarnya harusnya adalah kasih tanpa syarat dan kehambaan tadi. Itu dasar. Kemudian motivasinya harus benar.
Setelah motivasi harus benar, menurut tadi yang dikatakan oleh Pak Kris, ketahui dong karuniamu. Sebab Alkitab juga bilang, layanilah seorang yang lain oleh karunia yang kamu miliki. Kalau kamu bukan pemain musik, jangan main musik lah. Kalau mau tampil karena cuma yang ada di panggung pemain musik, jadi kamu kemudian harus jadi penyanyi. Padahal suaranya kayak saya misalnya, serak-serak menyeramkan, ya jangan. Ya, atau pas dia nyanyi mati lampu, nanti nggak usah nyanyi kan. Tapi maksudnya harus melayani dengan karunia. Tapi kemudian yang berikut memang jelas bahwa ada komunitas segmentasi orang yang kita tuju. Nah, ini masalahnya ada di sini. Bahwa kalau saya terpanggil untuk melayani anak-anak narkoba, saya kan konsentrasi ke situ. Kalau saya melayani orang-orang yang berdosa, saya konsentrasi ke situ. Nah, ini sekarang masalahnya orang tidak melayani, orang mencari pengikut. Nah, kalau mencari pengikut ya berarti ya kita jadi sentra di gravita permanente kan. Kita yang menjadi pusat perhatian permanen, padahal bukan kita. Kita hanya pelayanan. Jadi untuk pertanyaan yang tadi saya kira mimbar atau tidak mimbar tidak terlalu penting. Panggung atau bukan panggung tidak terlalu penting. Nah, ada saatnya orang ada di situ. Saya harus bilang, saya memulai pelayanan saya di jalan-jalan. Saya penginjil jalanan. Nggak ada panggung. Saya khotbah di sini, pindah sana, khotbah di diskotik ini. Pokoknya saya datangin aja. Tapi kemudian waktu saya mulai menjadi seorang hamba Tuhan, ada dikasih mimbar buat saya. Sekarang di tempat kita mimbar nggak penting lagi. Mimbar mau pakai ban mobil disusun boleh, mau apa aja boleh. It won't matter anymore. Ya, kalau orang mimbar tempat taruh Alkitab lah sekarang. Tapi maksudnya apakah itu menjadi sebuah simbol dalam pelayanan? Jawabannya tidak. Panggung pun tidak. Karena waktu Yesus melayani, dia berjalan berkeliling, nggak sempat pegang mimbar. Dia berjalan berkeliling mencari orang-orang yang perlu pertolongan. Alkitab bilang, yaitu Yesus dari Nazaret, bagaimana ia berjalan berkeliling, berbuat baik, dan kemudian karena Allah dan menyembuhkan orang yang sakit, itu dirasuk setan, karena Tuhan menyertai dia dan mengurapi dia dengan Roh Kudus. Saya kira prinsipnya adalah tidak perlu kedua-duanya. Bolehkah orang berkhotbah untuk menghibur? Dalam ilmu berkhotbah diajarin hal tersebut. So silakan kalau Anda mau melakukannya. Ya. Yesus dalam berkhotbah dia menghibur semangat yang patah. Dia tidak membuat lawakan. Dia membangun semangat yang patah. Dia membangun harapan yang hilang. Perlu juga. Tapi bukan berarti kemudian khotbah lucu yang harus diminati atau kita harus jadi lucu untuk diminati dan kemudian sengaja bikin lucu yang nggak lucu untuk diminati jadi jayus. Saya kira you don't have to do that. I don't think so. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Thank you. Ya, istilah jayus pun keluar. Kayaknya punya pendapat Kaina dari pertanyaan tadi, kayak dari pemirsa kita Kaina. Kaina punya pendapat lain? Pandangan ini saya. Iya. Pandangan ini saya. Oh, oke. Ya, saya pokoknya yang penting gini ya, kalau dalam pelayanan itu kemuliaan itu sebenarnya harus hanya bagi nama Tuhan kan. Kemuliaan just for Him. Cuman kadang-kadang, ayo beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang tepuk tangan tuh, takutnya, wah ini gue juga nih. Itu perlu kita introspeksi tentunya diri kita sendiri. Gitu. Melihat kita sendiri, am I right? Motivasi hati saya benar nggak? Ini buat Tuhan atau buat saya? Jadi kita perlu untuk benar-benar punya hati yang saya mau bilang tulus, bahwa saya pelayan ini, bahkan melayani pun hanya anugerah. Melayani pun, it's not because of us, bukan karena kita, tapi kita tahu bahwa kita dipakai Tuhan itu hanya anugerah Tuhan. Kita bisa bicara semua karena Tuhan. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Hanya Tuhan beri kepercayaan buat kita dan semuanya, saya paling suka kata beri semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Jadi puji Tuhan, glory to God. Ya. Nah, bahkan istri yang melayani suaminya supaya bisa sehat untuk melayani pun juga pelayanan yang sangat indah kan kayaknya ya. Sebetulnya seperti itu. Jadi satpam ya. Jangan makan ini gitu. Ya, ini penting karena ini buat pemirsa wanita kita nih yang banyak merasa juga tempat untuk wanita dalam dunia pelayanan tuh lebih sempit. Mereka ngerasa bahwa wow, dunia pelayanan itu justru untuk pria. Padahal melayani suami itu juga penting. Betul kan Kaina ya? Seperti itu Kaina. Setuju. Ya, saya tadi baru discuss sama Bang Jo. Wah, sekarang kita kan banyak di rumah nih ya. Biasanya dulu traveling, dalam sebulan tuh udah keluar rumah, udah di mana, Bang Jo di mana, saya di mana gitu. Sekarang kita di rumah. Bayangin dari Maret
sampai setahun 6 bulan ini. Jadi saya ya di sini kan memang di Australia kita kan nggak ada inem lah ceritanya gitu. Jadi kita kerja sendiri, semuanya serba sendiri. Haleluya. Jadi melayani suami, melayani anak-anak itu suatu pelayanan juga tentunya. Yes. Dan salah suami juga melayani istri, Pak. Iya. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa itu. Oke. Nah, kita masuk ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kita bahas karena Selasa Berbagi selalu bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kita. Randy mungkin bisa bantu Ren, pertanyaannya Ren. Masa pandemi ini ngebuat saya lebih banyak waktu melihat media sosial, khususnya konten-konten rohani. Tapi seringkali saya lihat konten rohani yang disampaikan seorang hamba Tuhan yang bukan dari gereja terkenal, namun disampaikan dengan baik, alkitabiah, tapi sedikit sekali viewers dan like-nya. Berbeda sekali dengan konten rohani dari hamba Tuhan gereja besar, yang isinya mungkin hanya kata-kata motivasi, tapi punya viewers yang begitu banyak. Nah, bagaimana nih menurut kakak-kakak? Jadi menurut Randy dan Chris gitu ya, melihat banyaknya jemaat saat ini yang lebih tertarik dengan motivasi daripada firman Tuhan. Apa kira-kira harus kita perbaiki dari jemaat dan para hamba Tuhan di sini? Siapa dulu? Aku dulu ya? Ya, silakan, boleh. Ya, jadi kalau buat aku, sebenarnya ini masih relate ya sama tadi pertanyaan sebelumnya soal bentuk mimbar, itu mau yang mimbar model apa gitu ya. Mau yang mimbar beneran, sampai mimbarnya master plan youth, itu kan tong ya, tong dicat gitu, terus dipasangin kayu jadi mimbar gitu. Kita harus bisa bedakan mana konten sama kontainer. Mana yang isi, mana yang esensi, sama yang tampilan. Nah, kalau kita bicara soal pelayanan sosial media, pelayanan yang dilihat secara online, itu kan mau nggak mau kita juga harus perhatikan tampilannya ya seperti apa, kayak gitu. Kita nggak bisa, ya udah yang penting isinya. Ya isinya benar, itu yang terpenting, tapi kan bicara pelayanan sosial media ini kan visual sekali ya, betul. gitu. Kita juga harus memperhatikan dong, kayak PJR TV kameranya model apa ya kan, terus nanti kalau setting di apa namanya, kalau udah kita onsite lagi settingnya harus diperhatikan kayak gitu kan. Dan buat aku dua-dua ini harus berjalan seimbang tentunya gitu. Kontennya harus berpusatkan kepada Yesus Kristus, kepada Injil, dan itu yang terpenting. Dan tapi tidak kalah penting dari itu bagaimana kita juga memperhatikan kalau bisa bicara soal pelayanan yang sekarang kan di era pandemi dengan online, ya kameranya minimal jangan yang kamera benar-benar tidak terlihat nih mukanya siapa sih kayak gitu kan. Ya kan minimal mukanya masih dikenali kayak gitu kan, soundnya juga jernih ya, suaranya jangan kok benar-benar nggak kedengeran kayak gitu. Yang begitu-begitu juga perlu diperhatikan sih gitu. Jadi jangan sampai semangat kita itu jadinya menghakimi mereka yang dikatakan sebagai ini gereja besar, gereja yang punya ini pasti pengikutnya lebih banyak. Ya ada kecenderungan ke arah situ, tapi balik lagi kalau ternyata bunyinya bukan motivasi tapi benar-benar Yesus gimana? Salah kalau mereka bisa tampilkan yang lebih baik? Kan nggak juga kayak gitu. Kecuali tadi ya, kalau memang itu bunyinya cuma sekedar motivasi dan nggak ada Yesusnya, ya kita bisa lah untuk menilai seperti itu. Tapi kita harus melihatnya secara seimbang sih kalau aku lihat ya. Konten itu baik, konten itu sangat penting bahkan. Tapi bagaimana kita mengemasnya, bicara relevan dengan keadaan zaman, bicara generasi anak muda, mereka semua visual sekali kayak gitu, dan kita harus bisa untuk menyeimbangkan dengan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Gitu. Mungkin itu dari aku, Bang Jo. Oke. Nah, mungkin kalau untuk Chris, gue mau menekankan satu hal dari pertanyaan ini adalah gini. Kalau misalnya kita dengar hal seperti itu ya, yang likes-nya banyak, views-nya banyak, yang tadi disebutin tadi, bukankah ini jadinya ya, viewers banyak dalam arti banyak motivasi, yang like sedikit, terus yang tidak tapi like sedikit gitu ya. Bukankah ini jadinya membiasakan banyak orang Kristen jadi lebih tertarik dengan motivasi daripada firman Tuhan? Nah, apa kira-kira yang harus kita perbaiki di sini, baik dari pihak jemaat ataupun hamba Tuhan ya, Chris? Gimana, Mas Chris? Ini, itu tadi ya, itu udah jelas. Kalau hamba Tuhan siapapun ya dengan latar belakang gereja yang besar, yang jelas jemaatnya banyak, ya udah pasti view-nya banyak, orang jemaatnya yang view gitu kan. Itu nggak usah mikir banyak gitu kan. Yang hamba Tuhan dengan anggota jemaat kecil, yang jelas ya view-nya pasti kecil gitu. Orang yang like juga
hanya katakanlah sama-sama jemaatnya. Udah nggak bisa dibikin apa namanya diusut lah segala macam, udah pasti gitu. Tetapi ya kita mau lihat dari sisi kemasannya dulu seperti kontainer kata Randy. Tetapi kembali gitu kan, bahwa ketika Anda terjun di sosial media, berarti Anda harus ikut aturan dari sosial media. Nah, bagaimana sosial media itu algoritmanya seperti apa? Entah Facebook kah, entah Twitter kah, entah Instagram kah, entah TikTok kah, itu pun masing-masing berbeda. Jadi tidak bisa disamakan, tuh masing-masing punya segmen tersendiri gitu. Jadi kemasan pun harus diperhatikan. Jadi jangan baper terlebih dahulu. Dalam sosial media itu yang diperlukan caper, bukan baper. Jadi cari perhatian lebih dahulu. Bagaimanapun kemasan itu diperlukan. Kita nggak bisa munafik lah. Kemasan dibutuhkan. Orang viewers pasti akan lihat sesuatu yang menarik, bukan yang itu aja. Bukan gambaran putih kemudian wajah orang segitu-segitu aja, enggak. Tampilan harus menarik. Demikian juga saat Anda mengemas misalnya quote-quote Anda sendiri misalnya. Itu pun bentuk huruf, pembagian segala macam juga ada. Harus diperlukan. Nah, ini sekaligus pesan buat kawan-kawan tadi yang mungkin kawan-kawan hamba Tuhan yang baru mulai untuk di sosial media. Jika Anda tidak bisa menguasai tentang sosial media, cari tahu di jemaat Anda pasti ada. Anak generasi sekarang tuh pasti kenal dekat dengan sosial media. Libatkan mereka. Nggak perlu Anda yang pegang akun gereja atau akun Anda sendiri yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan. Tapi libatkanlah generasi sekarang untuk membawa isi dalam kemasan yang disukai dan dicari oleh anak-anak sekarang. Gitu, tanpa mengkompromikan pesan yang Anda ingin sampaikan. Itu dulu kalau Anda pengen lurus gitu. Jadi libatkan orang-orang. Nah, sekarang kalau ada konten-konten yang demikian, ya sudahlah. Lagian itu juga bukan hamba Tuhan, bukan pastor Anda, ya kan? Bukan pendeta Anda. Biarin aja. Ya kan, di mana Anda ditanam, di mana Anda dimuridkan, digembalakan oleh siapa, dengarkan gembala Anda. Bagiku begitu, nggak perlu repot gitu kan, kayak gitu sih. Jadi, wah ini motivasi, ya udah biarkan aja gitu kan. Ya kan, mungkin itu bukan juga makanan buat Anda, karena gembala-gembala itu tahu makanan yang tepat buat domba-dombanya. Nah kalau itu salah, ya urusan dia dengan bosnya. Masa mau di-report rame-rame gitu ya, Mas? Iya, itu kan dengan gembala agung yang menitipkan dombanya. Kalau aku gitu sih. Gitu. Nah sekarang Anda, kawan-kawan para jemaat dan saya semua seperti saya ini, ya gitu tadi. Disiplinkan diri kita sendiri. Gitu. Read your Bible. Itulah. Gitu. Read your own Bible. Jangan hanya puas dengan kata-kata yang di sosial media. Termasuk yang aku sharing di sosial media. Gitu kan. Jangan. Kalau perlu di bio saya, nggak perlu didengarkan. Hanya recehan. Maksud saya adalah open your Bible. Lo baca. Gitu. Dan sekalipun ya, lo dengar dengan pendetamu sekalipun gitu kan. Juga dibuka Alkitabnya. Cek kembali seperti orang-orang Berea. Bukan seperti orang Tesalonika langsung, wah jelek ini, salah ini, sesat ini. Agak seperti orang Berea lah, buka lagi Alkitabmu. Gitu. Sebetulnya demikian. Jadi jika ada yang berlebihan di sosial media, ya biarkan. Ya, it's not your pastor anyway, gitu kan, kayak gitu kan. Aku menurutku gitu kan. Dan kalau Anda kenal orangnya dan menurut Anda keliru, you bisa DM sih, DM aja gitu kayak gitu. Atau bagi saya ya bikin narasi tandingan juga bisa, tapi dengan kata-kata yang baik. Gitu. Bikin narasi tandingan nggak apa, ini sosial media, kita harus fair. Anda bisa bikin narasi tandingan, gitu. Kan di TikTok tuh ada stage gitu kan, tanpa dengan kata-kata yang mencaci maki. Gitu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, kurasa perlu dilihat juga, gitu kan, untuk saling koreksi, gitu, tanpa harus saling mencaci maki orangnya, gitu sih. Gitu. Yang jelas tadi ya Pastor Adi bilang
menghakimi boleh, tapi kembali lihat bahwa dikatakan sebelum kamu menghakimi itu buka dulu tuh, balok di matamu itu buka dulu, sehingga kamu itu bisa melihat dengan jelas, ya kan? Nah, kalau balok di mata itu nggak dibuka, kok bisa lihat selumbar di mata orang, itu kan konyol, gitu kan? Buka dulu, singkirkan baloknya, ya kan, agar bisa lihat dengan jelas. Termasuk apa? Termasuk lihat diri sendiri, sehingga jadi imbang. Perlu nggak aku koreksi? Benar nggak itu motivasi atau firman Tuhan? Gitu sih. Mantep tenan ya. Aku boleh minta pendapat dari Kak Jo sama Kak Ina tentang hal ini, sekaligus juga kesimpulan Kak Jo sama Kak Ina dari pertanyaan pemirsa tadi, Kak Jo. Silakan dari Kak Jo, Kak Ina juga sekaligus butuh kesimpulan. Saya kira nggak banyak yang perlu ditambahkan dari apa tadi. Tadi dari Bro Randy sama Pak Kris tadi saya kira udah keren banget. Saya cuman ingin highlight ini aja, bahwa memang di jalan raya internet ini, seperti yang dulu di zaman Yesus itu namanya Pax Romana, sekarang itu internet, dan itu jelas. Di Pax Romana, Injil pun harus masuk di Pax Romana, Pak. Dan saya kira para penulis menulis Injilnya, strategi pemberitaannya harus ada di Pax Romana itu. Jadi kemudian sama sekarang dalam internet ini. Jadi memang untuk pertama kali, nah ini yang saya mau bilang, untuk pertama kali antara esensi dan sensasi bisa berpadu menjadi satu, dengan batasan yang sangat tipis, di mana memang sekarang kalau kita tidak terdidik dari dalam, kita akan hanyut. Jadi makanya ini adalah sebuah tanggung jawab pribadi untuk benar yang tadi, untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman personal, memiliki kecerdasan rohani yang tepat untuk bisa bijak masuk di daerah itu, untuk dapat membedakan mana yang esensi dan mana yang sensasi. Nah, kita mau cari yang bertahan lama. Kita mau mencari sesuatu yang bisa bertahan jauh lebih banyak daripada cuma sekedar itu. Nah, kalau kita memang cuma mengejar viewers, yang terjadi kita pasti akan kompromi message, itu sudah pasti. Kita memang cuma mengejar viewer itu. Kalau memang kita mau datang dengan cerita tandingan, kamu mungkin harus, bahasa Ambonnya itu, kamu harus merayap perut dulu, kamu harus jumpa liter, but there you go. Apapun yang kita bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jalur yang baru ini, kita perlu mempersiapkan diri. Saya punya pemahaman, saya harus mempersiapkan jemaat yang saya layani, murid-murid saya sendiri, untuk masuk kepada gereja dalam new landscape. Nah itu kita harus persiapkan, nggak ada jalan lain. Kita harus mempersiapkan mereka untuk mengembangkan kecerdasan rohani dari dalam, untuk kemudian bisa masuk, untuk bisa triumphant pada jalan raya ini. Itu jawaban dari saya. Thank you. Oke. Kak Ina, silakan Kak, untuk share opini Kak Ina, atau pendapat Kak Ina sebagai kesimpulan dari acara kita hari ini. Ya, cuman satu aja, biarlah roh kita terus menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Ya, dan juga mungkin pelayanan kita berbeda sekarang ya, karena masa ini tentu gereja kita lihat tidak sama lagi dengan sebelum pandemi tentunya. Ada hal-hal yang baru tentu yang Tuhan akan terus nyatakan buat kita untuk kita masuk dalam dimensi yang baru. Dan ini perlu untuk kita terus memiliki hati yang melayani Tuhan, do not give up, terus berkobar-kobar. Saya suka pakai kata ini, on fire for God. Betul. Yesus memberkati. Nyambung banget nih. Thank you. Nyambung banget. Satu bilang tentang harus membedakan antara esensi dengan sensasi. Nah, lalu satu lagi, Kak Ina dengan jelas mengatakan, ingat, motivasi yang benarnya itu loh untuk siapa gitu, untuk kita melakukannya. Dan jangan lupa, lakukanlah dengan berkobar-kobar untuk Tuhan, on fire gitu ya, lakukan kepada Tuhan dengan berkobar-kobar. Ren, boleh dong Ren, share Ren, apa yang jadi opini lu Ren? Itu Mas Kris lagi berkobar-kobar. Iya, dia lagi menunjukkan gitu ya, seperti apa berkobar-kobar. Ya, kalau buat aku sesuai dengan temanya, melayani tanpa panggung ya. Pesanku buat kita semua, ya jadilah pribadi yang sama, entah itu di mimbar maupun di bawah mimbar, dimanapun kita berada, jadilah pelayan Tuhan kayak gitu. Aku juga
menikmati ketika di dalam kehidupan di era pandemi ini ya, nemenin anak sekolah online, mendampingi dia, ngerjain tugas PR-nya juga aku yang bantu gitu kan. Terus pagi-pagi bikinin kopi buat istri sembari dia mempersiapkan segala sesuatu. Jadi aku merasa bahwa pelayanan itu full package. Di hari-hari ini kita dibawa untuk benar-benar melayani di setiap aspek, dan tadi jadilah pribadi yang sama, jadilah pelayan Tuhan baik di mimbar maupun di luar mimbar, di luar panggung. Gitu. Yes. Oke, Mas Kris. Silakan Mas Kris. Kesimpulannya Mas Kris untuk hari ini. Apaan lagi kan udah kan? Ayolah. Pakai tadi dong Mas Kris, pakai yang menyala-nyala tadi biar didramatisir. Kurasa kita dibebaskan, memiliki kebebasan untuk melayani gitu kan. Apa yang Tuhan berikan pada kita dibebaskan dari dosa gitu. Betul. Dan kebebasan yang kita miliki bukan untuk menjadi tuan atas teman-teman kita yang lain, bukan kita lain, tapi kebebasan yang kita miliki adalah untuk saling melayani satu dengan yang lain, seperti yang Rasul Paulus katakan di Galatia. Dan jangan khawatir kawan-kawan, di dalam rumah Tuhan yang besar ini, dan kita adalah tubuh Kristus juga, kita masing-masing pasti punya peranan dan bagiannya masing-masing. Terlihat atau tidak terlihat, dan kadang-kadang yang tidak terlihat itu justru yang paling vital. Yes, betul. So, itu aja sih pesan saya. Kalau pelayananmu yang kau kerjakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama, mungkin nggak terlihat, itu justru Tuhan melihat dengan sungguh. Gitu aja. Ya. Orang percaya itu sebetulnya adalah pelayan Tuhan. Jadi bukan masalah siapa yang lihat, tapi justru apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, bagian kita dalam melayani dengan berkobar-kobar, melayani dengan penuh semangat, karena motivasi kita harus tepat. Kita meninggikan nama Yesus, bukan meninggikan nama kita. Thank you banget buat Kak Jo, buat Kak Ina yang udah sharing sama kita malam hari ini. Thank you banget. Pastor Randy, Mas Kris, thank you. So, teman-teman yang ada di Facebook Live dan di GoPlay, kita ketemu lagi Selasa Berbagi minggu depan. Salam terang bagi Indonesia.